hijrah di Mekah sebelum Hijriah, maka Nabi hijrah ke Madinah. Baru kurang lebih 9 bulan Nabi hijrah ke Madinah sudah ada ini salat 5 waktu tanpa azan. Sudah ada salat 5 waktu tapi tanpa azan. Biasanya hanya Nabi panggil salat jami'ah. Mari kita salat berjamaah. Jadi belum ada azan selama 9 bulan. Maka ini yang dibicarakan. Kenapa? Karena waktu itu di Madinah, walaupun Islam sudah ada kuat, di Madinah ada juga Nasrani, ada juga Yahudi. Jadi ada beberapa saudara-saudara non Muslim juga ada di Madinah ketika itu. Nah, jadi sahabat bercerita, kita ini tidak ada panggilan untuk ibadah, tidak seperti mereka. Maka ada yang usulkan, kalau begitu kita pakai lonceng. Jangan. Itu seperti tasyabuh kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kalau begitu kita pakai trompet. Jangan. Nanti kita seperti orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu kalau hari Sabtu pakai trompet mereka berkumpul. Kemudian kalau begitu ada yang usulkan, kita pakai api saja, dibakar api tinggi-tinggi. Jadi kalau kelihatan menyala berarti waktu salat. Karena dulu kan listrik belum ada. Jadi kelihatan sekali kalau dibakar api, apalagi di waktu maghrib, isya, subuh. Jadi itu pertanda kalau Nabi juga tolak. Itu cara ibadahnya orang Majusi. Jadi orang penyembah matahari, kalau mereka berkumpul itu dikode dengan api. Ya, begitu. Nah, andai kata juga ini diterima, repot pengurus masjid siapkan api, Pak. Siapkan kayu tentunya kan. Kayu ini repot, ini setiap bakar api lagi repot. Maka ada perintah, gara-gara cerita-cerita begini turun ayat Al-Quran. Ada potongan di surat Al-Ma'idah ayat 58. Wa idza nadaitum ilas shalah. Maka apabila bagusnya kalian kalau mau waktu salat ada panggilan. Jadi ada panggilan, tetapi Al-Quran ini tidak turun langsung dengan kalimat-kalimat azan ini. Ya kan begitu. Malam dibicarakan, pulang belum ada keputusan. Makanya An Abdullah bin Abi Zaid bin Abdur Rabbih qala tafa bi wa ana na'im rajulun faqal taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fa dzakara al-azan bi tarbi'i takbiri bi ghairi tarjih wal iqamata furada illa kad qamat as-salah qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya al-haq. Rawahu Ahmad sahih. Ditambahkan oleh Ahmad kisah qauli Bilal fi azanil fajr as-salatu khairu minan naum. Wa li Huzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala min sunnati idza qala al-mu'azzinu fil fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairu minan naum. Jadi setelah pulang kita kayak bincang-bincang begini, pulanglah sahabat keluar. Tapi ada caranya Allah luar biasa. Jadi tidak turun dengan Nabi lagi lewat Jibril, turun sama sahabat. Ini sahabat Abdullah bin Zaid tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya ada yang keliling sama dia dalam tidur itu. Keliling itu, jadi dia tidur, ada yang keliling, kayak model bertawaf sama dia. Mengelilingi dia sambil tidur, sambil melafazkan kalimat-kalimat azan. Jadi diajarkan ini Abdullah bin Zaid itu kalimat-kalimat azan lewat mimpinya seorang laki-laki yang berputar-putar dia sementara tertidur. Sehingga di Abdullah bin Zaid hafal. Nah, ini laki-laki sambil berputar berjalan, dia lafazkan ini kalimat-kalimat azan. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kemudian ketambahan-ketambahan tadi bahkan diajarkan kalau subuh sesudah hayya 'alal falah ada ketambahan kada as-salatu khairu minan naum. Kira-kira begitu. Pas masuk subuh kan salat subuh bersama Nabi. Ini belum ada azan. Jadi salat subuh, habis salat subuh dia ceritakanlah ini
Ini mimpinya. Maka apa kata Nabi? Innaha la ru'ya haq. Itu adalah mimpi yang benar. Karena kata Nabi, sama itu juga yang sempat saya dengar. Jadi ada juga pemberitahuan dari Nabi, maka dibetulkan ini baru. Maka kata Rasul, ajarkan ini azan. Maka diajarkan pertama kali sama Bilal. Ajarkan ini azan. Jadi begitu kisahnya dari azan. Jadi Abdullah bin Zaid ini semua pahala diambil sampai dari ini, sampai kiamat. Kenapa? Karena dari dia azan. Jadi semua orang pahala azan ini dia dapat semua sampai hari kiamat. Apa pahalanya azan? Dia banyak. Kata Rasul, orang yang berazan Allah ampuni dosa-dosa. Itu satu yang paling umum. Banyak kata Rasul. Jadi kalau banyak dosa-dosa di luar, kalau banyak dosa-dosa, ya cuma ini masjid azan, tapi jangan azan di waktu saat. Ya, cepat azan kalau banyak dosa. Nah, tetapi ingat lagi, yang berhak azan di satu masjid adalah yang dituju. Nah, tapi kalau memang banyak dosa, itu azan kata Nabi mengampuni dosa. Maka nanti hadis-hadisnya ada bahwa seorang imam hanya tempat turunnya rahmat, tapi azan tempat turunnya pengampunan masih. Nah, ini luar biasa. Karena orang yang azan itu diamanahi, sehingga pengampunan turun sama dia bukan sama imam. Maka kata Nabi, jadi luar biasa ini masuk. Kalau mau yang lebih spesifik lagi, kata Nabi, man azna isna asyara, siapa yang sudah azan 12 tahun, faqad wajabat jannah, maka wajib baginya masuk surga. Nah, itu lebih spesifik lagi. Jadi kalau sudah azan 12 tahun, hadisnya sahih. Kalau sudah azan 12 tahun ya sudah. Tapi memang untuk mencapai 12 tahun itu berat juga tantangan. Artinya berarti istiqamah betul. Karena belum ada orang dia sudah ada di masjid kan begitu. Jelas sehingga ulama menjelaskan, bisakah orang azan wajib baginya surga? Jelas. Karena dalam hadis-hadis sahih saja, orang yang datang ke masjid ketika azan sudah selesai, ya begitu, dia dapatkan cahaya seperti dia dapatkan cahaya seperti bintang. Kemudian siapa yang datang ke masjid, azan di tengah jalan, dia sementara di tengah jalan azan, itu dia seperti dapatkan pahala, seperti dapatkan kasyams, cahaya matahari. Kemudian siapa yang ada di masjid, kalau kamar, cahaya bulan. Jadi orang yang datang saja bukan muazzin, sudah luar biasa cahaya dia dapatkan. Apalagi yang muazzin, ya begitu. Apalagi yang muazzin. Jadi berlomba-lomba azan sebenarnya bertarik-tarik. Ada Nabi Mahsurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam azan. Aku diajarkan azan. Jadi nanti ada beberapa versi azan. Jangan nanti kita kemana-mana kaget ini azannya beda, ini azannya beda. Ada memang beberapa, tapi inti kalimatnya sama. Hanya jumlah-jumlahnya yang beda. Allama azan fadzakara fihi tarji. Ada pengulangan 2 kali. Walakin zakara takbir fi awwali marrataini faqat warahu al-hamsa. An Anas radhiyallahu qala umira Bilal an yasfa al-azan suf'an wa yu'tira al-iqamah illa al-iqamata yani illa kad qamat as-salat mutafaqun alaihi wa lam yazakar Muslim. Walidha saya apa Nabi sallallahu bilang. Jadi azan ini diajarkan sama Bilal dari Abu Mahsura juga, azan ini genap. Jadi saya katakan Nabi bilang genap. Karena ada beberapa versi azan genap. Kemudian qamat itu ganjil. Qamat itu ganjil. Azan itu genap. Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu ra'aitu Bilal yu'azzinu wa taba'u fahuwa huna wa haruna wa isba'uhu fi uzunihi. Jadi saya melihat Bilal itu azan, mulutnya ke sana kemari. Tak
begitu. Kemudian dua jarinya menutup telinga. Dua jarinya menutup telinga. Ini aturan-aturan azan. Wali Abi Daud law nuka lamma balaga hayya 'ala shalah yamina wa shimalan wa lam yasta'dir wa asluhu fi sahihan. Jadi Bilal ini mengajar azan, telinga ke kanan ke kiri, telinganya di sini, di dua jarinya di telinganya, kemudian dia ke kanan ke kiri ketika kalimat hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Kemudian punggungnya tidak balik, jadi yang bermain lehernya. Itu aturan azan. Jadi ketika begini, kemudian ketika hayya 'alas shalah ke kanan, kemudian ketika hayya 'alal falah ke kiri. Jadi lehernya saja yang bermain. Itu aturan, itu cara azan yang bagus. Jadi apa salahnya kalau ada azan lehernya tidak bermain? Sah, tetap sah. Ya. Nah, dijelaskan ulama dulu memang pengeras suara kan belum ada di zaman Nabi. Jadi kalau azan itu harus naik di menara atau di kubah, di loteng itu naik. Kalau kita tahun 80-an di kampung, saya masih dapat itu. Naik itu muazin, saya masih sempat dapat. Apalagi kalau subuh, karena biasanya ada aki, tapi kadang pas subuh ini setan pintar juga. Akinya kadang tidak bagus kalau sudah subuh. Apa memang penglihatan karena listrik belum ada? Atau bagaimana kan ya? Masih saya sempat dapat. Jadi naik di atas itu muazzinnya, ya azan di atas. Jadi sehingga ini juga Bilal ke kiri dan ke kanan supaya suaranya lebih tersuara suaranya. Nah, kalau hari ini mungkin ada ini, tapi kalau mau afdal kata ulama walaupun bagus pengeras suara kan lebih bagus lagi. Karena biasanya sekarang juga bagusnya toanya kan sudah ada di mana-mana. Utara 2, barat 2, timur 2. Jadi kalau sudah ada orang tidak ke masjid dengan itu azan, sudah luar biasa itu. Tidak mau datang panggilan azan itu sudah luar biasa. Jadi kalau bilang lampu aja sudah lampu luar biasa. Sudah toanya double. Auzubillah. Kemudian sautan fa'alan wa azan. Ajar sautan fa'alan wa azan. Jadi Nabi mendengar suara saya, Nabi kagum. Jadi ini satu sahabat Abu Mahzurah, maka Nabi ajarkan dia azan. Jadi salah satu orang yang azan memang paling afdal suaranya indah. Nah, tapi ada rasa kalau tidak ada rotan akan menjadi. Mau cari suara yang indah biasanya lambat-lambat. Jadi waktu salat sudah masuk. Jadi azan itu harus suara yang bagus. Suara yang bagus, lantang, keras. Jadi ini caranya memuji. Dulu Nabi kan buat musabaqah, buat pemilihan orang yang berazan. Karena ketika Nabi sampaikan keutamaan azan, azan itu mengampuni dosa, azan bisa menjadikan surga. Sahabat baru tarik-tarik, ya kan begitu. Aku tarik-tarik sampai waktu salat itu, aku tarik sama saya, aku tarik. Semua mau azan. Kenapa aku tariknya di atas mestir kan? Karena dia duduk di atas pohon. Mau tarik. Kalau kita mau tariknya mungkin mic. Ya, kalau dulu aku tarik baju karena mau azan. Maka Nabi cari solusi. Semua sahabat kumpul. Abu Bakar ikut, Utsman ikut, Ali ikut, semua ikut. Ternyata yang terpilih ada 2 orang ditambah 1 cadangan. Jadi 2 orang yang terpilih hanya Bilal. Bilal kita kenal bekas budak, hitamnya luar biasa, rambutnya kismis, model kismis. Sempat jadi gubernur lagi. Ini tukang azannya karena suaranya paling bagus. Kemudian Abdullah bin Maktum, orang yang buta, ternyata suaranya bagus. Dan Nabi pilih karena orang yang buta dia tidak pergi ke mana-mana. Jadi kalau tidak ada Bilal, ada Abdullah bin Maktum. Kalau dua-duanya tidak ada, Abu Mahzurah yang azan. Setelah ditetapkan bukan azan, tidak mau tarik-tarik lagi orang azan. Karena Nabi bilang yang berhak azan yang diamanahi, itu yang berhak untuk azan. Jadi bagaimana muazzin sudah diamanahi. Jadi sebenarnya bukan hanya jemaah masjid yang amanahi, itu hanya konteks kekiniannya. Pada dasarnya hakikatnya yang amanahi seorang muazzin adalah
perwakilannya Allah. Jadi tidak main-main orang muazzin. Jadi kalau sudah dikasih amanah, hati-hati, laksanakan amanah dengan bagus. Berat itu tugasnya. Malah di hadis lain, seorang muazzin turun ma'anakan yaumul qiyamah, kata Nabi. Lehernya panjang. Apakah lehernya panjang berarti panjang sekali lehernya? Tidak demikian. Ada tanda nanti orang azan. Ada tanda orang azan. Karena lehernya panjang maksudnya dia banyak rahmat karena banyak panggilan-panggilan Allah. Dia punya tanda sendiri. Indah di bagian leher dengan mulutnya itu indah. Ada tanda. Nah, sama dengan orang yang makan riba, karena nanti tandanya mulutnya seperti bibir onta. Jadi orang yang muazzin itu ada tanda dan menjadi kemudian indah tandanya. Kemudian Nabi kata dalam hadis tawil, dalam hadis yang panjang, fi nawmihim fi shalah summa adala Bilal fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yawm. Dalam hadis yang panjang. Jadi azan ini setiap mau salat. Sebentar kita contoh-contoh kalimat azan. Setiap mau salat. Jadi pernah dalam hadis yang panjang Nabi safar dalam perjalanan ketiduran capek, bangun jam 7 pagi. Matahari sudah 1 ombak. Semua sahabat lambat waktu itu. Maka apa kata Nabi setelah semua berwudu? Nabi bilang, tapi ini dalam musafir. Nabi bilang, ya bilang azan dulu. Ya, salat sunnah baru kamar. Artinya apa? Hadis ini setiap mau salat sebagaimana kalian lakukan azan baru kamar. Jadi apalagi konteksnya di masjid. Jadi kalau kita lambat di rumah tidak usah kita azan di rumah. Nanti orang bilang aliran baru lah. Karena kita sudah lambat, masjid sudah azan. Kita yang lambat. Karena hukum azan ini menurut jumhur 4 mazhab sepakat. Satu wajib sekali, satu fardu kifayah. Artinya satu petobo kalau tidak ada azan di waktu zuhur umpama, satu masjid pun tidak ada azan, satu petobo ini berdosa semua. Berdosa semua. Bahkan kalau Abu Hanifah tidak, setiap kau dirikan masjid maka wajib azan. Satu waktu tidak azan di masa Imam Abu Hanifah, pengurusnya dengan masyarakatnya berdosa semua. Jadi tidak perlu satu kawasan, satu masjid yang dibangun. Artinya apa? Menurut mazhab Abu Hanifah, komitmen kita bangun masjid harus ada komitmen. Siap bangun masjid berarti siap azan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Tidak mampu, jangan bangun masjid. Makanya di mazhab Syafi'i disatukan paling bagus kalau lu mampu mandiri, termasuk Jumatnya, daripada bangun masjid yang ditakuti haknya masjid tidak bisa ditunaikan. Kata Imam Al-Ghazali, haknya masjid 5 kali azan dalam 1 hari 1 malam. Jadi 1 kali tidak azan masjid kita berdosa 1. Utamanya pengurus yang paling berdosa itu. Kemudian ada yang keluar dari rumah jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam maghrib wal isya. Ini dijamak dengan kasar. Wa iqamatu wahidah rawahu Abu Dawud. Kemudian Nabi sallallahu Musdalifah fasalla bil maghrib wal isya bi azan wahidin wa iqamatain. Jadi dua-dua pernah Nabi buat. Kalau kita dalam keadaan musafir, salat jamak dengan kasar, Nabi pernah buat riwayat Jabir di Musdalifah Nabi maghrib isya. Jadi Nabi 1 kali azan, kemudian 2 kali qamat. 1 kali azan, 2 kali qamat. Ini dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Jadi kita musafir. Jadi kalau musafir kita tidak dapat masjid di tengah jalan, di pinggir laut, atau di hutan, maka kalau mau salat musafir lebih daripada 2 orang, mustahab azan. Azan. Jadi umpamanya kita dapat maghrib tidak dapat masjid, kita salat di pinggir sungai atau di pinggir laut, maka azan saja. Ini azan yang tinggi lagi pahalanya. Ini azan yang tinggi pahalanya. 50 derajat ada ketambahannya. Ada ketambahan dari hadis Nabi lagi.
Ghafartu laka, saya ampuni dosa-dosanya hamba itu. Jadi double. Kenapa? Bukan hanya di masjid di azan. Dia dengarkan ini suara azan bukan hanya di masjid, tapi di sungai, di gunung-gunung, ini lebih tinggi lagi. Jadi azan, kemudian setelah salat maghrib berdiri qamat lagi satu kali. Jadi dua kali. Kemudian yang kedua yang dipakai oleh Nabi juga riwayat Ibnu Umar, bainal maghrib wal isya bi iqamati wahidatin, dengan azan wahidatin. Jadi pernah juga Nabi ini yang dipegang oleh Imam Hanafi dengan Imam Malik. Jadi kalau salat musafir, umpamanya zuhur asar kita salat, azan dulu baru iqamah salat zuhur. Kemudian salat asar tidak perlu lagi iqamah, cukup satu kali iqamah. Artinya dua-dua boleh kita amalkan. Jadi jangan nanti kita sudah habis maghrib, tidak ada yang lupa tidak iqamah, langsung imam angkat takbir salat isya, kita batal salat kita. Tidak batal, sah. Jadi tidak batal, sah. Sebentar saya jawab tentang mazhab yang pernah dipertanyakan. Ini kan ada nanti perbedaan azan, supaya kita ngerti apa ini maksudnya kita mazhab. Apa kita harus ta'assub, fanatik buta, atau bagaimana sebenarnya. Jadi dua-dua boleh dipakai ini paketnya, paket satu azan dua qamat atau paket satu azan satu qamat, dua-dua boleh. Makanya mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu dua kali qamat, supaya ada membedakan antara satu salat dengan salat lain. Sudah selesai zuhurnya, asarnya lagi, selesai maghribnya, isanya lagi. Jadi dua-dua boleh dipakai, nggak ada masalah. Nah sekarang ada orang salat, ini karena hukum kita harus tanya, jangan nanti kita ragu sembahyang. Ada orang salat tidak azan tidak qamat, sah sembahyangnya, sah sembahyang. Hanya banyak hal-hal yang bisa membesarkan pahala yang tidak dapatkan. Ya kan begitu. Nah, banyak pelanggarannya. Jadi paling bagus kita paketnya sempurna. Kan biasanya kalau kita pergi kerja, pergi kantor pakai kos biasa, pasti ditegur kurang rapi. Memang sudah pakai baju, ya kan? Tapi ada melanggar sedikit. Nah, itu kira-kira. Jadi tetap sembahyangnya sah. Kalau untuk hukum sah, karena sembahyang itu kalau ada takbiratul ihramnya, kemudian diakhiri dengan salam, secara syariat sah. Nah, itu sah. Kalau urusan hakikat lagi itu urusan lain, sah atau tidak urusan lain ya. Karena Nabi bilang ada orang sembahyang yusalluna wala yusallun, tapi sebenarnya dia tidak sembahyang, itu hakikat. Kapan-kapan dibahas. Tapi kita bahas ini fikihnya sah. Aisyah, qala Rasulullah inna Bilalan yu'azzinu bil-lail. Ini azan dulu. Bilal itu azan, ditugaskan kan dua orang azan kalau di zaman Nabi. Ini juga nanti masuk di bab Ramadan. Bilal itu azan malam hari, lewat tengah malam untuk salat tahajud. Itu azannya Bilal. Maka Nabi faqulu wasrabu hatta yunadi ibnu Abi Maktum. Maka kalau kau dengar azannya Bilal, sembahyang saja, makan saja, minum saja, ya kan? Sampai kau dengar azannya Abdullah bin Maktum, sampai kau dengar azannya Abdullah bin Maktum, bukan azan yang kedua. Wa qala rajulan amma, dia seorang yang buta, la yunadi hatta yuqala lahu asbahta mutafaqun alaih. Walaupun dia buta tapi ada yang nasihati keluarganya. Jadi dia kan buta, jelas dia tidak bisa lihat matahari, tidak bisa lihat fajar, ya kan? Jadi selalu kalau sudah waktu azan sesuai matahari, sesuai fajar, keluarganya ingatkan, utamanya subuh, asbahta sudah subuh, asbahta sudah subuh. Nah, dia azan. Itu yang orang biasa berteriak imsak. Nanti di bab Ramadan kita bahas. Karena biasa orang sudah berteriak imsak, makanan dia buang, minuman dia sudah buang. Ini gara-gara urusan imsak ya. Jadi padahal kata Nabi simpel. Kalau masih dengan azannya Bilal akan bebas. Jadi di zaman Nabi azan itu dua kali kalau di waktu subuh. Nah, jangan kita buat. Kalau kita buat di sini, nanti ada aliran baru lagi Ustaz tulis itu dua kali azan ini. Jadi kalau azan di masjid Nabi itu dua kali untuk bangun malam dengan makan sahur.
Ibu-ibu bangun masak-masak persiapan sahur, laki-laki sembahyang malam, kan begitu. Nah, jadi selagi belum azan mulai waktu, silakan dipukul, bebas. Nah, kan begitu. Nanti sudah azan mulai waktu, selesai. Inna minal azan